Happy Sunday dan selamat berjumpa kembali. Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Aku sebelum mulai khotbah kita hari ini, aku pengen kasih tahu beberapa pengumuman ke kalian. Jadi yang pertama adalah kita melihat bahwa kondisi saat ini nggak semakin baik ya. Jadi aku tetap mendorong kalian untuk kalian tetap aktif dalam care group online. Jadwalnya sesuai checkleader kalian masing-masing dan kalian di sana bisa saling sharing tentang kehidupan kalian dan kalian bisa saling dikuatkan gitu. Lalu yang kedua, tetap baca daily devotional yang dikirimkan oleh checkleader. Dan kalian baca itu tuh bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan, tapi ini semata-mata untuk kalian sendiri, di mana kalian juga bisa lebih bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar tentang Engkau, kami mau mengenal lebih lagi tentang Engkau Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga iman kami terus dikuatkan Tuhan dan kami bisa melakukan firman-Mu, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan boleh semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi hari ini kita masih dalam seri yang sama, yaitu What to do when you don't know what to do. Dan tema kali ini adalah When you don't know what to do, pursue peace instead of payback. Jadi, artinya ketika kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, pilihlah kedamaian daripada harus membalas. Untuk lebih mengerti tentang firman kali ini, aku pengen cerita pengalaman pribadi aku sendiri ke kalian dan semoga ini bisa membantu buat kalian mengerti tentang khotbahnya ya. Jadi ketika aku masih kuliah ya, kalau ada yang belum tahu, aku sekarang udah kerja, tapi waktu itu pas aku masih kuliah tuh aku benar-benar tergantung sama uang bulanan dari orang tuaku ya. Jadi aku tinggal di sini di Surabaya dan orang tuaku di luar kota di tempat lain, dan aku benar-benar harus menghemat semua uang yang sudah dikasih ke aku, dan itu susah-susah gampang ya. Jadi aku benar-benar harus mencukupi diri aku dengan semua kebutuhan yang ada. Tapi pada suatu saat aku tuh kehabisan uang. Jadi ceritanya pada waktu itu aku harus membayar sesuatu ini dan itu, dan kemudian aku kehabisan uang. Lalu yang aku lakukan adalah aku coba minta ke orang tua aku. Dan ketika aku meminta kepada orang tuaku, ternyata mereka juga sedang membutuhkan uang. Jadi sama-sama lagi butuh gitu. Jadi mereka belum bisa kasih, dan aku benar-benar cukup desperate saat itu, dan aku nggak tahu harus gimana. Kemudian aku memberanikan diri buat menghubungi kerabatku. Jadi aku coba approach, aku minta tolong ke kerabat aku untuk bantu aku gitu. Dan untungnya pada saat itu dia lagi punya berkat lebih, jadi dia mau bantu aku dan dia memberikan aku uang yang menurut aku jumlahnya cukup besar pada saat itu, dan aku sangat-sangat bersyukur. Dan kalian tahu lah pasti, pas kalian tuh lagi butuh-butuhnya duit, terus tiba-tiba ada yang kasih kalian, dan kalian pasti benar-benar ngerasa kayak, duh penyelamat aku banget deh. Aku lagi butuh, terus tiba-tiba ada yang kasih, dan pada saat itu aku sangat senang dan aku sangat bersyukur bahwa dia tuh mau kasih aku bantuan saat aku kesusahan. Dan waktu itu aku masih ingat, dia tuh bilang bahwa dia tuh kasih aku itu tulus dan dia tuh gak pengen aku mengembalikannya. Jadi bukan menjamkan, tapi dia ngasih ke aku gitu, dan itu bikin aku tambah senang ya, dimana dia tuh baik banget gitu sama aku. Dan pada saat itu mungkin
aku senang dan bersyukur, tapi di satu sisi aku pengen satu hari nanti aku bisa balas dia gitu, balas semua kebaikannya, balas budi ke dia tentang kebaikannya sama aku waktu itu. Dan dari cerita ini aku pengen kalian renungkan ya. Kalian juga pasti pernah mengalami saat-saat dimana ada orang yang berbuat baik kepada kalian. Dan pada saat itu kalian pengen balas budi ke orang tersebut. Misalnya mungkin pada saat kamu ulang tahun, terus ada yang kasih kamu kado dan kamu tuh senang banget sama kadonya. Dan pada saat itu kalian pengen pada saat teman kalian itu ulang tahun, kalian juga membalas budi ke orang tersebut. Jadi istilahnya kalian lakukan hubungan yang timbal balik kepada orang tersebut. Nah, itu kan kita tadi berbicara tentang hal-hal yang baik ya, di mana orang berbuat baik sama kita dan kita juga pengen membalas kebaikan mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara tentang orang yang sudah membuat kita sakit hati atau menyakiti kita atau memperlakukan kita dengan gak adil, bagaimana respon kalian? Apakah sama, kalian juga pengen balas kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada kamu? Misalnya nih, kamu punya pacar nih, kamu udah punya pacar misalnya, terus ada temen kamu sendiri yang deketin pacar kamu. Ya, itu kan kayak nyesek banget kan gitu. Atau mungkin ya, teman-teman kamu, kamu kenal baik mereka, terus mereka hahaha di depan kamu, ternyata di belakang kamu mereka ngomongin tentang kamu, atau istilah zaman sekarangnya tuh gibain kamu gitu. Dan itu kayak rasanya sakit banget gitu ya. Dan atau kalian juga pernah mereka teman-teman kamu tuh berencana buat pergi tapi nggak ngajak kamu. Itu benar-benar ya, sakitnya tuh di sini gitu ya. Dan hal-hal tersebut itu mungkin membuat kamu terluka. Dan pada saat kita terluka, tidak jarang kita sebagai manusia pengen membalas kepada orang yang menyakiti kita. Kita pengen banget balas dendam kepada orang tersebut. Tapi ya mungkin kita nggak balas dendamnya tuh yang serem-serem kayak di film-film gitu, nggak. Tapi ya paling tidak tuh kita pengen gitu, mereka juga mengalami apa yang kita alamin. Kita pengen mereka juga merasa malu seperti kita, ya itu manusiawi gitu. Dan apakah benar bahwa semakin dekat kita dengan seseorang, itu membuat kita, semakin pengen balas mereka gitu? Coba deh, kamu perhatikan ya. Kamu bayangkan, kamu ingat-ingat lagi hal-hal yang pernah kamu alamin. Kamu lebih gampang sakit hati kalau kamu disakiti sama orang yang gak terlalu kamu kenal atau sama orang yang dekat sama kamu. Coba diingat lagi. Lebih gampang sakit hati yang mana? Kalau kamu disakiti sama orang yang baru kamu kenal atau yang kamu gak kenal dekat, atau sama orang-orang yang terdekat? Aku pengen kasih tahu kamu suatu fakta bahwa orang-orang yang paling dekat sama kamu dan orang-orang yang kenal baik sama kamu adalah orang-orang yang paling berpotensi untuk menyakiti kamu. Dan mungkin ada beberapa respon ya yang kamu lakukan kepada mereka yang menyakiti kamu. Misalnya nih, kalian pernah nggak karena ada teman kamu yang gosipin kamu akhirnya gosipin mereka juga? Atau kamu bikin instastory yang isinya kata-kata yang ya nyindir-nyindir halus gitulah sama orang itu. Atau juga kalian pernah nggak yang nyuekin dia, misalnya kamu lagi marah sama orang itu, kamu lagi sakit hati, terus kamu pengen balas dengan diemin mereka, nyuekin, gak usah balas chatnya dan lain sebagainya. Pasti ada beberapa hal yang kita lakukan untuk membalas mereka yang telah menyakiti kita. Dan kamu juga mungkin merasa mereka pantas untuk mendapatkan hal-hal yang buruk gitu. Misalnya ketika di sekolah nih, kamu ada teman yang suka bully kamu deh. Pokoknya apapun yang kamu lakuin tuh selalu salah. Terus pas dia dapat nilai jelek atau pas dia dimarahin sama guru,
itu kayak kamu seneng dalam hati gitu, kayak akhirnya dendamku terbalaskan, atau ya dia pantas mendapatkannya dan lain sebagainya gitu. Nah, saat ini aku pengen cerita tentang satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf. Nah, dia juga pernah mengalami hal yang sama ya, mirip-mirip lah sama kita. Jadi di seri ini kita sudah belajar tentang kisah-kisah yang Yusuf alami, di mana dia tuh adalah kesayangan ayahnya. Terus ternyata saudara-saudaranya juga itu gak suka sama dia gitu. Akhirnya saudara-saudaranya memasukkannya ke dalam sumur dan menjual dia sebagai budak. Ya bayangin ya, kamu kayak barang aja dijual-jual. Nah, kemudian si Yusuf ini menjalankan kehidupan barunya sebagai budak. Terus dia juga sempat masuk ke penjara. Tapi singkat cerita, dia menjadi orang kedua penguasa di Mesir. Nah, kisahnya nggak berhenti sampai di situ. Jadi pada suatu waktu terjadilah kelaparan. Lalu di tempat di mana saudara-saudaranya tinggal sama ayahnya itu, mereka juga mengalami hal yang sama, kelaparan juga. Akhirnya ayahnya Yusuf, si Yakub, menyuruh saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir dan meminta bantuan. Nah, karena mereka pikir Yusuf itu sudah mati, jadi mereka ya gak kepikiran bakal bertemu sama Yusuf. Kemudian pada saat mereka sampai di Mesir, mereka sama sekali gak tahu yang berhadapan sama mereka itu adalah saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf. Nah, kita coba baca sama-sama di Kejadian 45 ayat 1-3. Ini yang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yusuf tidak sanggup lagi menahan perasaannya di hadapan pegawai-pegawainya. Karena itu, disuruhnya mereka meninggalkan ruangan itu supaya ia dapat menyatakan kepada saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Setelah semua pegawainya meninggalkan ruangan, menangislah Yusuf keras-keras, sehingga orang-orang Mesir di luar ruangan mendengarnya. Dan sampailah kabar itu ke istana raja. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Saya ini Yusuf, masih hidupkah ayah?" Melihat itu, saudara-saudaranya takut sekali sehingga tidak dapat menjawab. Bayangkan ya, ketegangan dan emosi pada saat itu, di mana Yusuf berhadapan muka sama saudara-saudaranya yang dulu mencoba untuk membunuh dia. Dan ironisnya, mereka juga adalah orang yang minta bantuan sama Yusuf. Kalau kalian jadi Yusuf gimana? Kalian punya saudara yang dulu jahat ke kalian, dan pada saat itu, saudaramu itu minta bantuan ke kamu. Yusuf itu pasti punya kesempatan, punya kuasa untuk misalnya memenjarakan mereka gitu. Atau bahkan membunuh mereka untuk membalaskan dendam dia. Tapi selanjutnya yang dilakukan Yusuf adalah dia meminta mereka untuk berdiri di dekatnya. Kemudian dia mengatakan hal ini. Di Kejadian 45 ayat 4b-7, "Saya Yusuf yang telah kalian jual ke Mesir. Jangan takut atau menyesali dirimu karena kalian telah menjual saya. Sebenarnya Allah sendiri yang membawa saya ke sini mendahului kalian untuk menyelamatkan banyak orang. Sekarang baru tahun kedua dari masa kelaparan, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau panen. Allah telah membawa saya mendahului kalian untuk menyelamatkan kalian dengan cara yang mengherankan ini, dan untuk menjamin keselamatanmu dan kelanjutan keturunanmu." Wow, sekarang ya Yusuf itu nggak berusaha untuk membalaskan dendam yang dia alami gitu. Dia tuh udah buang jauh-jauh, dia udah lupain itu semua. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia memaafkan mereka sekalipun dia punya kesempatan untuk balas dendam. Dan Yusuf memberikan luka hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan hatinya. Tuhanlah yang memampukan Yusuf untuk mengampuni saudaranya. Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka ke Mesir sehingga keluarganya tidak lagi kelaparan.
Kemudian kita lihat di Kejadian 45 ayat 15. Kemudian dengan masih menangis, Yusuf memeluk semua saudaranya dan mencium mereka. Setelah itu mereka mulai bercakap-cakap dengan dia. Di situ terjadilah rekonsiliasi. Tuhan membuat sesuatu yang tampaknya mustahil menjadi mungkin, yaitu memulihkan suatu hubungan, memberikan kedamaian dan memulihkan yang terluka. Nah, mungkin nih ada teman-teman yang pernah mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Yusuf. Orang-orang yang terdekat menyakiti kita, mengecewakan kita, dan kita pun diberikan kesempatan untuk memilih sesuatu yang lebih baik daripada harus membalaskan dendam kita. Ingatlah bahwa saat kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, kejarlah perdamaian, pilihlah kedamaian daripada harus membalas mereka. Mungkin kamu gak mampu, mungkin kamu merasa itu adalah hal-hal yang sulit, bahkan ngomong aja gampang, untuk melakukannya tuh susah banget. Dan Yusuf pun gak punya kekuatan super sehingga dia bisa mengampuni saudaranya, tapi Tuhanlah yang memampukan dia. Dan biarkanlah Allah yang bekerja di dalam dirimu. Dan ketika kamu mengampuni, itu adalah kebaikan untuk diri kamu sendiri, di mana kamu pun juga terlepas dari beban yang ada di hati kamu terlepas dari segala sakit hati, dan Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hatimu. Kita lihat ayat di Kolose 3 ayat 13, terjemahan baru. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan aku mau tekankan satu hal di sini ya, dimana biarlah ini bukan sekedar suatu moral story di mana kamu harus mengampuni ya supaya kamu tuh nggak dihukum, atau kamu tuh memang harus berbuat baik. Jadi aku pengen kasih tau kalian bahwa ketika kita mengampuni itu semata-mata karena kita ingat bahwa kita semua ini adalah orang yang berdosa. Kita ini adalah seorang yang layak untuk dihukum. Kita harus mengalami konsekuensi dari dosa. Tetapi Tuhan, Allah kita, dengan penuh anugerah, Dia pengen untuk mengampuni kita semua. Dengan kasih-Nya, Dia mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita mengampuni bukan supaya kita selamat, bukan karena kita takut buat dihukum, tapi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga Tuhan pun yang memampukan kita untuk bisa mengampuni saudara-saudara kita. Dan mungkin ada juga di antara kalian yang kisahnya gak seperti Yusuf ya. Bagaimana kalau misalnya kalian itu yang malah menyakiti orang lain? Kita semua pasti punya cerita yang berbeda-beda. Kita semua pasti punya situasi yang rumit, yang beda-beda pokoknya. Tapi kejarlah perdamaian. Dan mungkin itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi aku pengen encourage kalian bahwa kalian tuh gak bisa melakukan itu sendiri. Kalian butuh Tuhan, dan kalian juga butuh teman-teman seiman. Dimana aku ajak kalian buat tetap tergabung, tetap aktif di dalam care group. Ini juga bukan untuk kepentingan gereja, tapi ini adalah kebaikan untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian tergabung di dalam care group, aktif di dalam CG, kalian bisa mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman kalian, dan itu akan menguatkan kalian. Itu akan membantu pertumbuhan iman kalian. Itu akan membantu kamu untuk bertumbuh di dalam Kristus.
Lalu mari kita renungkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Siapa yang saat ini perlu untuk kamu maafkan? Percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sekali lagi, ketika kamu gak tahu harus membuat apa, ketika ada orang yang menyakiti hati kamu, pilihlah kasih, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kamu. Mungkin khotbahnya berhenti sampai di sini, tapi saat ini aku mau berdoa buat teman-teman yang melihat tayangan ini. Ketika kamu masih ada rasa sakit hati sama orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, atau mungkin yang saat ini kalian masih menyimpan dendam di dalam hati kamu, aku berdoa supaya Tuhan sendirilah yang memampukan kamu untuk dapat mengampuni mereka. Dan mari kita semua satukan hati untuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan kehidupan kami. Kami sudah belajar dari kisah Yusuf. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni kami akan kesalahan kami. Kami adalah orang-orang yang gak layak, kami gak mampu Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah yang melayakkan kami, Engkaulah yang memampukan kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami boleh menjadi garam dan terang, sehingga semua yang kami lakukan ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini, semoga dapat memberkati kalian. Dan untuk kalian yang pengen didoakan, kalian bisa scan QR Code yang ada di layar, atau mengakses link yang sudah disediakan. See you and happy Sunday!